Shalom, selamat bertemu kita kembali dalam channel Langsung Sitorus. Ini yang kita gunakan untuk menafsirkan, memahami atau menjelaskan apa yang menjadi epistel pada tanggal 17 November tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-25 setelah Trinitas. Dan epistel ini sudah menjadi epistel juga pada tanggal 17 Desember tahun 2023 pada salah satu minggu Advent. Mudah-mudahan semua penjelasan-penjelasan itu semakin memperkaya kita untuk memahami dan juga mengkhotbahkan kalau perlu dikhotbahkan perikop ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita baca perikop 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 yang menjadi epistel pada tanggal 17 November 2024 ini. Lai memberikan judulnya Puji-pujian Hana, tapi dalam teks dikatakan doa Hana. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Meninggikan tanduk kekuatan orang Mesiasnya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Mudah-mudahan perenungan kita ini dapat membantu kita untuk memberitakan Injil pada zaman sekarang. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati,
dan juga mengamalkan atau melakukan perintah firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan begini, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Tentu ayat ini diambil daripada Evangelium pada Minggu tanggal 17 November itu, yakni Matius 24 ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada dua orang wanita yang kita kenal dari Alkitab yang lama mendapat anak, yang penuh pergumulan, sehingga di hari tuanya dia mendapat anak. Jadi kalau ada berita ibu-ibu yang sudah berumur 90-an tahun zaman sekarang melahirkan 10 bayi, ya, dulu sudah pernah begitu, tapi hanya melahirkan seorang bayi. Yang luar biasa kesuburan seorang wanita tua seperti itu, jadi 10 anak bayi dilahirkannya. Dua tokoh wanita itu kita kenal, namanya Sarai yang menjadi Sarah, dan sekarang di sini Hana. Kalau Sarah adalah istrinya Abraham dan Hana adalah istrinya Elkana. Kalau kita ikuti cerita mereka berdua dalam Alkitab, walaupun dalam bingkai penceritaannya bingkainya sama ya. Terus terang mereka itu adalah orang-orang yang merindukan punya keturunan. Dan Abraham maupun Sarah atau Sarai berdoa kepada Tuhan agar Sarai dapat melahirkan keturunan bagi Abraham sebagai penerus generasinya. Hana berdoa agar ada anaknya yang mau dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Kalau Sarah meminta kepada Abraham agar budaknya perempuan dinikahi atau agar itu melahirkan anak bagi Sarai. Tetapi Hana tidak demikian. Justru Penina, istri Elkana, selalu membuli dia, ya, mempersekusi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau Sarai enggak, ya, mula-mula dia rela agar Hagar melahirkan anak baginya, tetapi setelah lahir Ismail, Hagar itu menjadi menyakitkan hati Sarai. Ya, jadi persamaan Sarai dan Hana adalah sama-sama sakit hati. Ya, setelah imbangnya itu atau madunya itu punya anak. Iri juga itu memangnya. Penderitaan wanita yang tidak punya anak oleh karena madunya dihina, diapain. Sedih juga itu. Tapi kita mau belajar dari sini bagaimana bisa mereka menjadi punya anak. Ya. Setelah Sarai dibikin sakit hati oleh madunya Hagar, dia menjadi bersemangat. Rupanya harus rahimku yang harus melahirkan anak bagiku, katanya. Tapi nggak percaya sehingga hampir putus asa. Barulah Tuhan mengatakan kepada Abraham, kau mendapat anak dari istrimu Sarah, katanya. Tuhan memberikan nama yang baru, dari Sarai ratuku menjadi Sarah yang cantik, indah, yang sehat. Ya. Dan kata-kata Tuhan itu yang didengar oleh Sarah dari balik pintu, rupanya memberi semangat yang baru bagi dia lagi untuk melahirkan. Karena sakit hatinya mendorong dia untuk berdoa.
berdoa bergumul memperbaiki rahimnya sehingga dia melahirkan. Dan Hana berdoa terus setelah disakiti oleh kata-kata Penina, ya, dan meminta di bait Tuhan, ya, luar biasa itu, ya. Dan berdoa-doa itu membuat semangat dia, sehingga dalam hatinya niat yang luar biasa, kandungan yang tertutup menjadi terbuka. Dan tentu saja kita mengatakan itu dibuka oleh Tuhan. Sarai juga kandungannya dibuka oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita tidak katakan itu dibuka oleh Tuhan, nggak ada arti religiusnya bagi kita, kan kayak gitu. Jadi harus ada itu. Sarai punya anak namanya siapa? Ishak. Dan itu diminta dikurbankan juga kepada Tuhan, tapi diganti dengan domba. Di Gunung Muria itu terjadi. Hana membawa anaknya ke bait Allah, menyerahkannya kepada Eli agar diasuh di bait suci dan dididik. Itu juga kurban kepada Tuhan, bukan untuk dipotong di mezbah, tapi dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi hakim terakhir di tengah-tengah bangsa Israel, dan menjadi tokoh yang mempersiapkan adanya raja resmi bagi bangsa Israel, sehingga suku Israel yang 12 itu, yang 13 marga, menjadi suatu kerajaan di hadapan Tuhan dan di tengah dunia ini. Jadi dari situ kita belajar bahwa seorang wanita yang lama sampai tua tidak mempunyai anak dengan putus asa, dia masih bisa bersama Tuhan dengan iman kepercayaannya, ya, memperbaiki rahimnya sehingga ada sel telur yang hidup yang bisa dibuahi dan menjadi melahirkan anak. Kayak gitulah, ya. Jadi yang seolah-olah sudah tumpul jadi tajam lagi. Sama seperti mata kita ini, yang dulu tidak bisa melihat pendek atau melihat dekat, setelah semakin tua jadi bisa melihat dekat lagi, kan kayak gitu. Jadi ada kembali lagi. Seperti saya lah itu, dulu nggak bisa lagi aku melihat begini tanpa kacamata. Tapi sekarang jadi bisa aku membaca dekat. Susah kalau pakai kacamata, kan kayak gitu. Saya aku itu sebagai pertolongan Tuhan. Jadi bagi orang yang lama memiliki anak sampai umur 90-an pun atau 80-an, kalau dia masih ingin melahirkan anak, pasti dia bangun dirinya dengan bagus. Sehingga semua peralatan tubuhnya untuk bisa mengandung bisa terbuka lagi dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudaraku terkasih, maaf ya. Itulah hebatnya pergumulan, ya. Pergumulan atau cacian yang menjadi pembakar semangat untuk menyambut berkat Tuhan. Jadi kadang-kadang berguna juga ini bully-bully agar kita semangat, ya. Seperti sekarang ini banyak membuli wapres kita, menjelek-jelekkan, ya, semakin semangat semua kan menjadi baik agar niat-niat iblis tidak bisa terpenuhi, kan kayak gitu. Tapi dampaknya setelah terpenuhi apa yang dipergumulkan itu dan ada di tangannya, nah itulah yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Yang perlu kita renungkan itu dikatakan sebagai doa Hana, oleh puji-pujian Hana. Saya mengikuti apa yang dituliskan di villa ini, tapi karena doa bisa banyak bermacam-macam, ya. Ada doa minta pengampunan, ada doa minta berkat, ada doa apa, ya. Banyak sekali macam doa itu. Jadi Hana melantunkan doa di sini yang doanya berupa kesaksian iman. Itu di hadapan Tuhan sehingga dia bertanggung jawab penuh mengajarkan itu kepada orang. Jadi Hana itu bukan perempuan asal-asal, ya.
Rupanya dia pandai. Saya yakin penuh dia yang menggubah ini, bukan Deuteronomis atau eh, penyusun kitab suci yang mengkarang dua yang berupa Mazmur ini, dua yang berupa kesaksian, pengakuan iman itu dan pemberitahuan kepada seluruh dunia, dampak daripada sukacitanya setelah dia mendapat anak yang akan dia persembahkan untuk bekerja di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Eli itu harus diganti katanya, memang anaknya tidak becus. Tapi sayang juga, kita tahu Samuel ada anaknya juga, tapi tidak bisa menggantikan dia, tidak becus, tidak diterima menjadi hakim lagi, kan kayak gitu. Sehingga Samuel persiapkan ada raja bagi bangsa Israel dan dimulai dengan Saul. Saul dinastinya putus, lalu Raja Daud jago dia bikin dinastinya bersambung-sambung sampai hampir 500 tahun itu, sampai kepada Sedekia kan kayak gitu. Tapi sebagian timbul kerajaan Israel Utara yang tidak berdinasti, hanya sementara, paling-paling 3 dinasti. Marilah kita kembali kepada teks kita, ya. Itulah dua Hana, dua pengakuan dan kesaksian iman, sekaligus pengajaran kepada para pendua yang mendengar dua ini. Hati Hana bersukaria karena tanduk kekuatannya ditinggikan Tuhan. Tiada sukacita sampai sekarang, baik di kalangan suku kita, bangsa kita, sukacita yang luar biasa kalau ada putra sebagai pelanjut keturunan. Dan sukacita itu bukan hanya karena sebagai pelanjut tarombo, silsilah, tetapi anak yang dilahirkan oleh Hana sudah dia tahu, sudah dia rencanakan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan itu semua dengan pertolongan Tuhan. Sehingga dia tidak mengatakan Penina sebagai musuhnya, tetapi dia cemohkan musuhnya adalah kelemahan, tidak bisa melahirkan anak secara dini atau waktu muda. Jadi itu dikatakan sebagai pekerjaan yang menantang Tuhan, kan kayak gitu. Jadi bukan hanya Penina yang dianggap musuhnya, bahkan itu soal kecil sama dia itu. Musuhnya adalah iblis yang menghalangi dia untuk hamil dan melahirkan anak, tapi sudah dikalahkan sehingga Hana bisa mencemohnya. Jadi dia bukan mencemoh manusia ya. Jadi dia lakukan itu karena menikmati pertolongan Tuhan, sehingga dia dapat menikmati sukacita. Hana mengaku bahwa tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Jadi dia nyatakan di sini tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dan tidak ada gunung batu seperti Tuhan kita. Artinya iman kepercayaan tentang Tuhan yang Maha Esa itu dipegang teguh oleh Hana. Ya. Tidak lari-lari iman kepercayaannya karena lama baru bisa mengandung. Tidak cari-cari kekuatan dari kekuatan dunia untuk bisa mengandung. Ya, tapi dia tetap percaya Tuhanlah yang menguduskan karena Tuhan adalah kudus. Jadi Tuhan sudah memilih Hana menjadi alat melahirkan anak yang menjadi hamba yang sangat besar di kemudian hari ketokohannya. Dan itulah yang luar biasa dari firman ini untuk dapat kita pelajari. Memang Tuhanlah gunung batu kita sehingga kita tidak bisa rubuh karena desakan atau tekanan-tekanan dunia yang datang dari sesama manusia dan dari dunia dan dari iblis ini. Tuhan pertolongan kita, sehingga kita selalu mengatakan dalam pertolongan Tuhan kita memulai semua pekerjaan kita, kan. Dari itulah Hana bisa menasehati agar kita tidak sombong, ya, dan tidak mencaci maki orang lain,
Jadi mulut kita ini tidak boleh disalahgunakan menjadi alat kesombongan atau alat mencaci maki orang. Ya, yang selalu mencaci maki Jokowi dan Pak Gibran itu, saya merasa sedih melihat mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang beriman menurut iman mereka. Tapi masih keluar kata-kata sombong dan kata-kata caci maki dari mulut mereka. Sebenarnya mereka harus menjadi tokoh yang memberkati, ya. Banyak sekali yang kurang kita sukai terjadi terhadap orang, tetapi kita selalu harus memberkati. Jadi mulut orang Kristen itu harus digunakan untuk memberkati orang, jangan mengutuki orang, jangan mencaci maki orang, ya. Baik dalam hati maupun dalam suara, ya. Tak usah, di medsos pun tak usah mencaci maki. Yang dalam hati kita pun mencaci maki orang, Tuhan tahu itu, karena Tuhan Maha tahu. Dan kalau kita mencaci maki orang di hati kita, bukan hati orang yang kita caci maki itu menjadi kotor, hati kita yang menjadi kotor. Dan kalau hati kita menjadi kotor dan polusi hal-hal yang jelek, dan kita terjerembab nanti ke dalam dosa. Ya susah itu kalau sudah begitu, ya. Dan dari hati mengalir ke mulut, dan itu juga hati mengomando badan untuk melakukan perbuatan, dan Tuhan menguji perbuatan-perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu memuliakan Tuhan atau memberkati orang atau menjadi berkat bagi orang? Tuhan mengujinya. Kalau kita kedapatan bersalah, tentu saja kita terancam hukuman. Dan kalau kita mencabut semua caci maki kita itu, kita diampuni juga, ya. Tuhan kita itu Maha Pengampun, kan kayak gitu. Jadi Tuhan Maha tahu, jangan caci maki orang baik dalam hati, baik di kamarmu atau di mana-mana, atau sewaktu kau menggosip-gosip, jangan caci maki orang. Lebih baik puji-pujilah orang, berkati orang, ya. Luar biasa itu, karena Tuhan mengalahkan para pahlawan musuh. Kalau dipakai pedang atau busur panah untuk menembaki kita, Tuhan yang mematahkannya. Jadi saya belajar dari Bapak Presiden Jokowi bahwa dia tidak mempedulikan soal busur-busur panah, kata-kata yang mencaci dia, dan Tuhan mematahkannya semua, sehingga beliau terus bisa sampai akhir tanpa ada kekurangan mengakhiri masa jabatan beliau 10 tahun, ya. Dan yang dianggap kurang kuat karena Bapak itu kan maaf kata ya, kecil badannya, dianggap seperti yang bisa ditiupkan oleh angin. Padahal Tuhan memberikan kekuatan ikat pinggang yang luar biasa dan siap bekerja. Itulah Bapak Presiden kita yang paling banyak mengunjungi daerah-daerah karena Tuhan memberikan ikat pinggang yang kuat sama dia. Ya, Paulus pun bisa begitu berjalan, ya, karena dia seorang kecil. Paulus itu seorang kecil, dan panah-panah para musuh-musuhnya itu dipatahkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan ikat pinggang yang bagus yang bisa menghantar dia menjalani seluruh Asia kecil sampai ke Roma memberitakan Injil, kan kayak gitu. Jadi seperti itu juga yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini. Dan kita tahu dari Alkitab, dan Hana pun tahu bahwa Tuhanlah yang membalaskan kejahatan kepada orang jahat itu. Sehingga dia mampu menyaksikan, mengatakan, ya, siapa yang kenyang dulu menjadi lapar sekarang. Siapa yang kaya dulu menjadi pelacur sekarang, menjual diri, katanya. Banyak sekali yang begitu baik di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan para artis-artis perempuan kita sekarang tidak melakukan itu, apalagi dia putri Tuhan, ya. Jangan sampai jual dirimu, jangan sampai sewakan dirimu hanya untuk makananmu. Lebih baik kerjasama kita untuk mendapat makanan yang halal, yang bagus, yang memberi sukacita kepada kita, kan kayak gitu. Dan memang orang yang lapar dahulu sekarang bisa istirahat karena cukup belanjanya. Tapi yang kaya dahulu menjadi kelaparan sekarang, ya. Karena apa? Orang kaya sering tidak tahu mengatur ekonominya, hancur, ya. Kan kayak gitu.
Negara apa itu yang dulu menghasilkan fosfat yang sangat luar biasa sehingga terkaya di dunia, tapi sekarang sudah habis menjadi termiskin di dunia, kan kayak gitu. Nauru itu menurut saya, kalau saya nggak salah. Jangan sampai begitu negara kita habis, tambang kita nanti habis semua, jatuh miskin kita. Ini orang Arab Saudi sudah sadar bahwa sebentar lagi minyak mereka akan habis, sehingga mereka bangunlah negerinya agar jangan hanya tergantung kepada ekspor minyak, kan begitu. Indonesia juga begitu, jangan hanya bergantung kepada ekspor nikel, ekspor emas, ekspor tembaga dan lain-lain. Mari kita bangun negeri kita, termasuk keluarga-keluarga kita, kan kayak gitu. Siapa yang tidak membangun negerinya atau keluarganya dengan baik agar dia tidak jatuh ke dalam kelaparan setelah musim paceklik datang, yaitu termasuk orang bodoh, dan orang bodoh selalu jatuh ke dalam dosa, kan kayak gitu. Yang luar biasa menurut Ana, mungkin dia punya anak satunya ya, tapi dia katakan yang tidak punya anak diberikan anak oleh Tuhan. Jadi janji Tuhan mengatakan beranak cuculah tidak dibohongi, kan kayak gitu. Jadi tapi orang-orang yang banyak keturunannya bisa juga menjadi habis, nggak ada lagi berbekas. Karena apa? Generasi pertama dapat 10 laki-laki, generasi kedua anak 10 laki-laki itu hanya 3 yang punya anak, dan putuslah, bisa saja begitu. Dan makanya manusia harus punya akal budi untuk menjaga keturunannya. Itu bisa dilakukan dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan malu menerapkan pelestarian keturunan berdasarkan kehendak Tuhan, karena itu yang lebih bagus agar generasi keturunan kita jangan sampai layu dan punah, ya. Jadi kita bersyukur bahwa ada dari antara kita orang Batak sudah garis keturunan ke-17 sekarang, saya rasa ke-19 dari si Raja Batak katanya, atau ke-21 dari si Raja Batak, dari kakek moyangnya ke-19 atau ke-17. Memang ada di tengah jalan yang punah, layu. Dia yang tahu di mana kesalahan-kesalahannya itu. Tapi dengan adanya keturunan ke-19, itu berarti Tuhan memelihara generasi-generasi kita semua. Dan generasi-generasi kita ini yang menggantikan kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan hidup menurut kehendak medsos. Jadi medsos adalah alat untuk melestarikan keturunan yang baik di antara bangsa kita, kan kayak gitu. Dan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luhur senantiasa, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Itulah dia, kan. Kalau Tuhan hanya mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak Tuhan itu. Tuhan yang mengantar manusia ke dalam neraka, ke dunia orang mati, ke alam barza, dan dia yang mengangkat. Orang Kristen itu begitu. Kalau orang Kristen sempat masuk ke dunia orang mati, Tuhan menjemputnya dari sana. Enggak di situ tempatmu, katanya. Karena kau termasuk orang yang percaya dan pengikutku yang setia, katanya. Dan diangkatnya dari situ. Dan Tuhan yang bikin menjadi kaya memang. Mengapa? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu Tuhan menambahkan segala sesuatunya kepadamu, kayak gitunya. Jadi orang kaya sekarang hanya kaya sebagian, tidak segala sesuatunya. Karena apa? Dia tanggung-tanggung mencari kerajaan Allah. Jadi mungkin dia kaya hanya kelapa sawit, karena 7 perusahaan. Tapi tidak kaya di dalam kerajaan Tuhan. Itu yang susah. Jadi kalau kita mengumpulkan barang atau harta yang tidak bisa dimakan rayap, yang tidak bisa dihancurkan oleh ngit-ngit, kata orang Batak, ya itulah karena Tuhan melindungi dan menyerahkan itu kepada perlindungan Tuhan, kan kayak gitu. Jadi kalau kita menjadi miskin, ya susah sekali, ya. Banyak sekarang konglomerat yang dulu sekarang sudah menjadi miskin karena tidak tahu, karena saham-saham segera jatuh dan bangkrut perusahaannya. Payahlah itu, kan. Jadi orang harus berakal budi karena taat kepada Tuhan, ya.
Dan orang-orang miskin punya harapan yang besar karena Tuhan bisa mengangkatnya. Hidup ini kan seperti perputaran roda pedati. Kadang di bawah, kadang di atas. Tapi kita bisa tidak lepas dari roda itu. Agar kalau kita sekarang di bawah, tahun depan atau dekade berikut, kita di atas. Dan jangan lupa, setelah kita di atas bisa kita turun lagi. Sehingga kalau kita sudah di atas, jangan sampai tidak peduli kepada orang lain, harus peduli, ya. Sehingga kekayaan dan sukacita yang pernah dimiliki sewaktu kaya dapat bertahan lama, kan kayak gitu. Karena apa? Ya, jangan berbantah kepada Tuhan. Kalau Anda sudah berkuasa, Anda punya uang, punya apa, jangan berbantah kepada Tuhan. Lebih indah hidupmu, hidup kita apabila kita mematuhi perintah Tuhan. Ya. Dan itu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Lalu karena apa kita tahu ya bahwa orang berbantah itu bisa dihancurkan Tuhan. Kadang-kadang diperlambat, kadang-kadang dipercepat kehancuran itu ya. Karena Tuhan bisa mengguntur dari langit, menghabiskan dalam sekejap ya. Makanya kita harus semua kembangkan agar kehendak Tuhan bisa jadi, jangan sampai dia murka terhadap negeri kita, terhadap bangsa kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap diri kita sendiri. Tuhan akan mengadili karena Tuhanlah yang memegang pengadilan. Sampai itu ditegaskan juga bahwa Tuhan Yesus yang mengadili semua sampai akhir zaman, kan kayak gitu. Jadi lebih baik kita mengikuti Tuhan kita yang menjadi hakim tertinggi itu, agar kita menjadi hakim tertinggi, ikut menghakimi dan ikut menjadi raja di dunia ini, dan kita menjadi Mesiasnya yang diurapinya ya. Jadi menjadi Kristus kecil, Mesias yang diurapi Tuhan di zaman sekarang sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu layakkanlah dirimu menjadi Kristen. Kristen kan artinya yang diurapi. Ya. Jadi kalau dikatakan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya, tanduk kekuatanmu seperti tanduk kekuatan Elkana dan Samuel itu betul-betul terjadi di dunia ini. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan sehingga kita dipanggil, diselamatkan, ditebus, dan nanti kalau mati juga akan dibangkitkan, dimasukkan ke surga, agar keturunan kita nanti benar-benar menjadi orang-orang yang diurapinya, sehingga kita tidak disebut Nasrani, walaupun kata Nasrani berasal dari kata Neser, yaitu tunas. Ya, kalau Yesus itu tunas dari Nazaret, kan kayak gitu, tunas Daud itu. Tapi kita tidak kita sebut diri kita Nasrani, walaupun ada dulu sektor orang Kristen menyebut diri Nasrani. Jadi kitab suci orang itu kita sebut Nasrani, tidak setuju itu. Kita adalah orang Kristen yang diurapi oleh Tuhan, dan janji pengurapan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Selamat berbahagia, dan siapa yang bisa bertahan sampai akhir itulah yang memang selamat. Yang hanya tanggung-tanggung tak pasti jatuh di tengah jalan ya. Sama seperti ajaran orang ya, kalau naik dari tangga masuk surga itu ya, tidak tahan di tengah jalan jatuh ke neraka, kan kayak gitu. Jadi siapa yang naik terus bisa, dan tangga naik surga itu bisa kita lalui karena Tuhan memberikan jalan masuk surga kepada kita. Tidak perlu ada andalan-andalan kita. Tuhan Yesus saja yang kita andalkan di sana ya. Bukan amal bakti kita, ya, tidak dihitung itu. Amal bakti kita adalah perlu untuk dunia ini agar kita sebagai Kristen yang diurapi Tuhan menjadi manusia-manusia yang berguna. Kalau ke surga mana ada amal bakti kita andalkan. Kasih pengasihan dan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan aja yang kita andalkan kalau kita mau masuk surga, kan kayak gitu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya apa yang kami renungkan kali ini dapat membantu kami untuk betul setia sampai akhir. Ya, walaupun banyak sekali cobaan di dunia ini, kami dapat berjuang dan taat kepadamu
dan akhirnya kami mendapat keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada di tanah air kami atau di dunia ini, sembuhkanlah mereka. Berkati obat dan para medis yang memberikan obat dan penyembuhan baginya. Dan anak-anak kami serahkan kepada-Mu Tuhan agar mereka menjadi generasi yang betul-betul dapat diandalkan dalam kerajaan-Mu dan juga di negara kami. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Amin.